Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Jumat 6 Agustus tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Au si jadi hati urun dohot sitop paha holomon. Si bahen hadameon dohot sitop paha magoan. Au do jahuba si bahen saluhutna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan membaca renungan hari ini, mungkin hal yang terlintas dalam pikiran kita adalah, apakah mungkin Allah melakukan hal ini? Yaitu menjadikan dua hal yang bertolak belakang, yang tidak ada hubungannya sama sekali, yaitu antara terang dan gelap, dan juga kemujuran dan kemalangan. Padahal, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umatnya, melainkan rancangan keselamatan. Namun, mari perhatikan dalam renungan hari ini, Tuhan yang memberikan ganjaran pada Israel atas ketaatan mereka dan yang menghukum mereka oleh karena ketidaktaatan. Tuhan mencurahkan keselamatan dan berkat-berkat-Nya kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menghakimi orang-orang yang terus memberontak melawan Dia. Mari lihat dalam ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Terhadap orang-orang seperti inilah Tuhan menciptakan gelap dan kemalangan. Nah, renungan ini tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan kejahatan moral, melainkan bahwa Allah membawa bencana kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadapnya. Karena hal yang harus kita sadari bahwa sifat Tuhan yang Maha Kasih tentulah bertentangan dengan pandangan bahwa Dialah sumber ke semua kemalangan. Kita mengetahui dengan kasih Tuhan terhadap dunia ini, Ia memberikan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dengan kasih yang sedemikian besarnya, tidaklah mungkin bahwa Tuhan bermaksud membiarkan orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu untuk menderita jika tidak ada sebabnya. Tetapi bagi umat yang percaya, satu-satunya pegangan hidup adalah kasih Tuhan dalam pengorbanan anaknya. Dengan demikian, Tuhan sebenarnya tidak menginginkan adanya bencana apapun pada manusia. Tetapi Tuhan bisa memungkinkan terjadinya hal-hal yang menyedihkan sebagai peringatan. Selain itu juga, dalam berbagai penderitaan, kuasa Tuhan bisa lebih terasa dan membuat orang mau menyerah atau berserah kepadanya. Hanya saja, kita sering tidak mengerti mengapa Ia mengambil keputusan tertentu atau membiarkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang mujur karena Tuhan bukanlah Allah yang kejam, tetapi Ia adalah Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini biarlah kami dalam tuntunan Tuhan untuk dapat mengerti segala apa yang terjadi dalam hidup kami, baik kemujuran maupun kemalangan. Kiranya kami tetap dalam hikmat dari Tuhan untuk memahami segala yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetaplah mengikuti protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun,
menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Tetaplah berpengharapan dan percayalah Tuhan akan memulihkan kita. Horas.